Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Rizky Handriko, spesialis patologi anatomi yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi patologi anatomi itu suatu bidang ilmu kedokteran yang mempelajari patologi, jadi kelainan suatu penyakit. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kami sebagai dokter yang dikenal sebagai dokter patolog namanya, itu fungsi untuk menegakkan diagnosa pasti dari suatu penyakit. Jadi nanti tugas kita memastikan apakah suatu penyakit tersebut apakah dia merupakan infeksi atau dia merupakan suatu tumor, bisa tumor jinak dan bisa juga tumor ganas. Yang kita lakukan itu pertama adalah pemeriksaan histopatologi. Yang kedua, pemeriksaan FNAB atau biopsi aspirasi jarum halus. Yang ketiga, pemeriksaan sitologi. Yang keempat, pemeriksaan pap smear. Nah, apa aja itu? Pertama, histopatologi itu kita memeriksa jaringan. Jadi jaringan yang sahabat Harbun misalnya melakukan operasi di Harapan Bunda, kemudian jaringan tersebut yang dikeluarkan dari tubuh oleh operator, dokter bedah, dokter THT, dokter mata misalnya, nah itu akan dikirimkan ke kita. Nanti dari kita akan kita proses dan akan kita lihat apakah jaringan yang dikeluarkan dari tubuh sahabat Harbun tersebut merupakan suatu infeksi atau suatu tumor. Apakah tumor ganas ataukah tumor jinak. Kemudian yang kedua, FNAB itu apa? FNAB atau fine needle aspiration biopsi atau biopsi jarum halus. Jadi kalau biasa kita tahu, kalau misalnya dokter-dokter penanggung jawab, misalnya dokter bedah, dokter THT, dokter mata, dia melakukan biopsi jaringan melalui operasi misalnya. Nah kalau kami patolog melakukan biopsi itu melalui jarum. Jadi kita misalnya ada benjolan dimanapun misalnya ada benjolan, kemudian kita lakukan biopsi dengan menggunakan jarum, kita tusuk, kita ambil jaringannya apa untuk melihat apakah sel-sel tersebut suatu seperti tadi, apakah infeksi, apakah dia merupakan suatu ganasan atau bukan. Sehingga kemudian dokter bedah nanti akan bisa melakukan terapi selanjutnya. Apakah dia akan dilakukan terapi pengobatan saja, apakah dilakukan misalnya terapi kemo, atau dilakukan dengan operasi seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya yaitu sitologi. Jadi sitologi ini pemeriksaan cairan. Jadi cairan yang keluar dari tubuh nanti akan diperiksakan ke kita, misalnya cairan urin, misalnya cairan misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sahabat Harbun yang misalnya sesak napas, kemudian ada cairan di paru-parunya. Nah cairan tersebut akan diperiksakan ke kita untuk mengetahui apakah penyebab dari cairan tersebut. Seperti tadi, apakah dia infeksi, apakah dia ada tumor di situ. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan pap smear. Nah pap smear kita tahu salah satu untuk screening dari adanya kanker dari leher rahim. Nah pemeriksaan pap smear ini dan bisa dilakukan dimanapun kan, bisa di bidan, bisa dilakukan oleh dokter kebidanan. Dan nanti hasil yang didapat itu akan kita lakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter patolog untuk mengetahui apakah jaringan yang di pap smear tersebut ada kelainan atau tidak. Biasanya dilakukan melalui rujukan dari dokter penanggung jawabnya. Seperti tadi, misal ada benjolan di leher, maka dokter penanggung jawab seperti apa? Dokter bedah, dokter THT misalnya. Maka sahabat Harbun akan dirujuk oleh dokter bedah, dokter THT ke dokter patolog untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian sahabat Harbun penjelasan singkat mengenai apa itu patologi anatomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.